maka kita akan sadar. Kalau kita itu menjadi orang yang dawil himam wal istihad, kita akan sadar. Apa? Bahwa memikirkan dunia saja itu sudah akan mengganggu ibadah kita. Sudah akan mengganggu pikiran kita. Sudah akan mengganggu hati kita. Iku mbeke mikir-mikir dunia loh. Coba kata, wong mikir bisnis ini. Kenapa sampai angel teman? Lagi pusing. Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amat dunia. Yuk kita masuk. Penyebab rusak dan gagalnya ibadah yang pertama adalah dunia. Apa ke dunia? Sebelum saya masuk, sebelum kita masuk, siapa yang tahu artinya dunia? Apa yang dimaksud dunia? Dunia, apa ke dunia? Dunia adalah penyakit ibadah. Bisa menggagalkan orang ibadah, bisa merusak ibadah seseorang. Siklus ibadah bisa rusak karena dunia. Pertanyaannya, mahiyat dunia. Wa mal hayatud dunya illa, apa itu dunia? Nah, di sini ada nih, kalau di sini maknanya dunia. Qala fin nasaih, dalam syarahnya, summa lam anna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minal mustahayati wal ladzati wa asnafil amtiati allati tastahiha an-nufusu wa tamilu ilaiha wa tuhrisu alaiha wa qad jama'allahu usulaha fi qauliha zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami, seterusnya ya. Jadi apa yang dimaksud dunia itu? Dunia yang bisa menjadi penyakitnya ibadah itu adalah, dunia itu maknanya adalah ibarat istilah yang menunjukkan seluruh hal-hal perkara-perkara yang ada di muka bumi minal mustahayati, dari hal-hal yang menyenangkan, yang menggoda, yang menggiurkan, waladzati, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, wasnafil amtiati, dan berbagai benda-benda, barang-barang yang ada di, ya, jadi motor, makanan, pakaian, rumah, kemewahan, kenikmatan, itulah itu yang disebut dengan dunia. Bukankah itu yang menggoda orang? Iya. Bukankah orang kerja banting tulang siang malam kepengen bangunkan rumah untuk anak menantunya, bikin punya mobil, bikin punya sawah, bikin punya ini, bukan ini. Wah, itu termasuk al-ladzat wasyahawat. Itulah yang dimaksud dengan dunia di sini. Nah, dunia yang seperti itulah, inilah yang menjadi rintangan, tantangan, halangan wong ibadah. Itu ya, mananya dunia. Karena itu fahaqqalaka an tahdharuha wa tazhada fiha. Maka hak, wajib, harus kamu untuk waspada dengan dunia. Harus waspada dengan dunia itu. Kalau dunia seperti tadi itu benar. Dan harus diwaspadai. Bukankah sekarang orang itu banyak yang berhenti sholat karena cuma dapat pekerjaan di proyek, di perusahaan, di kantor yang begini dan begitu. Cuman karena apa? Dunia. Orang jadi supir perusahaan harus full kerja, full time. Hanya karena itu jarak itu Imam Ghazali. Fahaqqalaka an tahdharuha, waspadalah kepada dunia, wa tazhada fiha, zuhudlah dengan dunia. Li'annal amra la yakhlu min salasatin. Sebab sikap kita di hadapan dunia itu tidak bisa lebih daripada sifat 3 sikap. Hati-hati nih. Orang kita manusia
ketika di hadapan atau berhadapan dengan dunia, maka sikap manusia tidak lebih daripada 3 sikap. Pertama, awas. Jadi nisbatnya kayak gini lah ya. Santri putri kalau di hadapan santri putra. Santri putra di hadapan santri putri. Itu sikapnya nggak lebih daripada 2. Langsung berani mengatakan apa adanya. Ada yang suka-suka malu-malu. Pura-pura alim. Kira-kira begitu toh. Menjaga jaim lah ya. Pokoknya 1 jaim, 1 vulgar apa adanya. Berani serah. Mbak mau nggak nikah sama saya? Kapan? Syawal. Ye. Ada yang begitu toh? Serang terus toh. Tapi ada juga yang suka jaim. Sok alim. Padahal matanya larak diri. Hatinya dak dikduk dak dikduk dar. Kok orang ngomong-ngomong sih? Ya kan? Sekarang kayak begitulah ya. Begitu toh? Pilihannya kan jeder tabrak langsung lamar atau pura-pura ya, jaim. Nah, menungso kata Imam Ghazali, ketika dihadapkan kepada dunia itu tidak lepas daripada 3 sikap. 1, ya, imma anta min dawil basair wal fitani. Ya, 1, ketika manusia itu dihadapan kepada dunia, ada kelompok manusia yang bisa menunjukkan eksistensinya sebagai manusia min dawil basair wal fitani. Menunjukkan bahwa orang yang memiliki hati wal fitoni dan orang yang memiliki kecerdasan. Saya kira kalau orang itu memiliki hati yang kuat, iman yang kuat dan cerdas, tergoda enggak? Tergoda enggak? Enggak bakal. Enggak bakal. Dia cerdas. Melihat, menilai. Jadi nisbatnya kayak Samsul itu kalau dia menunjukkan laki-laki yang gentle dan punya harga diri, mau siapa namanya Saskia Gotik lewat cuman pakai kaos singlet doang, tetap aja kata saya, lah sama aja ente dengan kebo. Dia bisa menunjukkan eksistensinya, menunjukkan dawil basair wal fitan, kecerdasan. Kira-kira begitu ya. Jadi ada orang ketika ini pertama, ada orang-orang ketika dihadapkan atau berhadapan dengan dunia, justru dia semakin menunjukkan eksistensi sebagai manusia yang dawil basair wal fitani dan memiliki kecerdasan dan memiliki kecerdasan hati, pahamnya hati, paham. Fahasbuka. Maka kalau orang itu menunjukkan dia adalah dawil basair wal fitani, orang yang memiliki kecerdasan, maka dia akan melihat dunia itu annad dunya aduwatullah. Dia akan mengatakan, dia akan paham dunia itu musuh Gusti Allah. Kalau musuh Gusti Allah, kenapa harus saya cari? Kenapa harus saya gandrungi? Kenapa harus saya cintai dunia? Wong dia adalah musuh Gusti Allah. Itu kalau sikapnya orang yang dawil basair, orang yang dua ini kecerdasan, gitu ya. Beda toh? Kayak tadi itu saya contohkan Samsul itu. Ada cewek Saskia Gotik cuman pakai kaos singlet doang. Enggak akan. Malah Samsul tetap aja qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Enggak peduli Samsul. Kenapa? Dia menunjukkan eksistensinya sebagai santri gitu kan. Enggak bakal tergoda. Enggak bakal terpengaruh. Gitu ya. Itu namanya min dawil basair wal fitana. Terus jadi maknanya basair itu mana wahya al ilmu wal khibrah. Jadi maknanya al ilmu wal basair menunjukkan dia orang yang berilmu. Maknanya berilmu itu ngerti, punya pendidikan, punya pemahaman tentang dunia. Fahasbuka. Maka kalau orangnya itu dawil basair wal fitana, kecerdasan, dia akan mengatakan, dia tidak akan terlena, tidak akan tergoda. Karena dia apa? Dia mengetahui bahwa dunia itu aduwatullah, musuh Gusti
Allah wa huwa habibuka wa waliyuka, sementara Allah itu adalah kekasihmu. Dia adalah waliyuka, penguasamu. Masa kau memilih orang yang dibenci oleh Gusti Allah, lalu kau lari daripada yang memilih yang kekasihmu? Kan gak mungkin. Kalau ente cinta Allah, pasti akan memilih Gusti Allah. Nah di sini nih, berarti dengan demikian, dengan melihat dunia seperti ini banyak orang menunjukkan di hadapan dunia bukan dawil basair, bukan dawil fitanah, bukan orang yang mengerti tentang dunia, bukan orang yang cerdas menghadapi dunia. Kenapa? Karena ternyata dia lebih memilih dunia daripada memilih Gusti Allah. Mestinya kalau dia dawil basair, maka akan yang dijunjung tinggi, yang akan dipilih, yang akan digendoli, yang dikejar dan dicintai adalah Gusti Allah. Wa huwa habibuka wa waliyuka. Maksud itu sikap pertama. Kelompok pertama ketika menghadapi dunia, dia menunjukkan eksistensinya sebagai dawil basair wal fitonah. Orang yang berpengetahuan, mengerti tentang hakikat dunia, maka dia tidak mudah tertipu. Terus wa annad dunya naqidatu aklika, sementara dunia, Pak Soiti akan paham, dunia itu naqidatu aklika, bertentangan dengan akalmu. Dunia itu bertentangan dengan akal kita. Kalau orangnya itu dawil basair wal fitona, karena orang yang dawil basair itu akan mengerti tadi apa? Mengerti bahwa dunia itu musuh, dibenci Gusti, sehingga apa? Gak bakal. Jadi bertentangan kalau kita mencintai dunia. Akal kita itu menolak. Kenapa sekarang pada gandrung dengan dunia? Itu berarti kita bukan termasuk dawil basair wal fitonah. Wa imma anta min dawil himam wal isyad. Yang kedua, ketika kita dihadapkan kepada dunia, bisa jadi kita menunjukkan kita adalah orang yang dawil himam wal istihad. Ya, dawil himam, orang-orang yang memiliki eksistensi, wal istihadi, dan orang yang memiliki istihad, perjuangan, kesungguhan di dalam beribadah. Saya kira kalau orang itu punya eksistensi dan punya istihad, bisa gak tergoda? Bisa gak tergoda? Gak bisa. Jadi contoh, Anda mau kemana? Ke Amerika. Anda punya eksistensi di sana, punya tujuan di sana, punya harapan di sana. Lalu Anda di tengah jalan ketika transit, mau kemana bang? Amerika. Kenapa? Saya mau kerja di sana. Kerja di sini aja bang, di Perancis. Enggak, pasti jawabnya enggak. Karena Anda sudah menggantungkan percaya di sana. Anda eksistensi Anda ada di sana. Masa depan Anda ada di sana. Dan Anda juga benar-benar sudah berjuang untuk mendapatkannya di Amerika umpamanya. Maka apapun yang terjadi di jalan, lebih hebat dari Amerika sekalipun, katakan, kira-kira tergoda apa tidak? Tidak. Akan tetap kemana? Ke Amerika. Begitu juga. Kita ini tujuannya ibadah. Eksistensi kita ada pada ibadah, ada pada Gusti Allah. Masa depan kita ada pada Gusti Allah. Segalanya ada pada Gusti Allah. Kalau benar-benar kita itu orang yang dawil himam wal istihad, maka apapun yang terjadi dalam tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak akan pernah berpaling daripada Gusti Allah. Berarti kalau sekarang masih banyak orang tergoda oleh dunia, itu berarti masih menunjukkan banyak orang sekarang ini belum dawil himam wal istihad. Berarti masih plin-plan, belum punya eksistensi hidup di sana. Jadi kedua, ketika di hadapan dunia, itu kita menunjukkan eksistensi kita sebagai dawil himam wal istihad. Sehingga kalau ini yang terjadi, selamat kita. Selamat. Jadi contohnya begini eksistensi. Bu sampean urip kepengen apa ya, matine kepengen mancing surga. Benarkah? Makanya saya bilang, sering kalau saya pengajian, Bu sampean urip ibadah kepengen apa?
pengen oli mancing surga. Alah ngayal. Wong sampean tidak punya himmah, tidak punya istihad, Anda bukan termasuk dawil basairi wal fitonah. Ngaku nek kepengen jaluk surga, nanti dulu. Kenapa? Kalau belum dawil himam, belum dawil fatona, belum dawil istihad, belum dawil basair, pasti terkecoh oleh dunia. Pasti jatuh cinta kepada dunia. Dunia ini penuh. Aku ini siapa yo? Nyong gak bisa nyanyi. Ya. Fahas buka. Kalau kita sudah termasuk dawil himam, termasuk dawil istihad, fahas buka annad dunya balagho min su'miha ma yamna'uka min iradatika wa tashghuluka al-fikra fi anil ibadah wal khairi fa kaifa nafsuha. Maka kita akan sadar kalau kita itu menjadi orang yang dawil himam wal istihad, kita akan sadar apa? Bahwa memikirkan dunia saja itu sudah akan mengganggu ibadah kita. Sudah akan mengganggu pikiran kita. Sudah akan mengganggu hati kita. Iku mbeke mikir-mikir dunia. Coba kata, wong mikir bisnis ini. Kenapa sampai angel terus? Lagi pusing. Mikir apa sih? Bisnis orang jalan-jalan. Bisnis orang maju-maju. Itu baru berpikir saja tentang itu. Itu kita sudah terganggu. Nah orang yang dawil himam, dawil apa namanya? Dawil himam wal istihad. Itu ketika di hadapan kepada dunia, dia akan langsung paham. Ngapain saya ngurusi dunia? Wong mikir dunia itu ngetekna umur. Kalau sudah ngetekkan umur, maka kesempatan kita untuk ibadah menjadi berkurang. Karena itu orang yang dawil himam wal istihad tidak akan pernah terkecoh oleh dunia. Wong mikirkan dunia sudah. Jadi jawab aja. Kalau kamu santri itu ada yang nyenengi, sorry mas, aku gak sempat mikir ente, mikir alfiyah aja belum kelar. Itu namanya orang yang dawil imam. Itu namanya orang yang dawil istihad. Jadi kalau santri yang dawil himam, santri yang dawil istihad dilamar, maaf bang, aku belum sempat mikir itu. Aku masih mikirin alfiyah sama Fathul Mu'in itu. I love you full Fathul Mu'in. Begitu juga ketika orang yang dawil himam di hadapan dunia, digoda dengan dunia. I'm sorry. Please you minggat. Jangan halangi ibadahku. Jangan ganggu ibadahku. Itu kalau orang yang dawil himam. Kenapa? Himamnya Gusti Allah. Gue ada keridhoannya Gusti Allah. Jabatan cuman ngurangi pekerjaan jam waktu ibadah saya aja. Makanya saya nggak jadi PNS, alhamdulillah syukur. Saya tuh jadi pegawai itu nggak pantas. Saya tuh pernah kok ikut tes PNS tuh dosen, lulus well. Waktu saya masih baru selesai S2 di Maroko, tesnya juga di Maroko. Saya lulus. Tapi saya malas ngelanjutin pemberkasan. Udah tinggal. Pernah lagi iseng saya, tahun berapa itu? Beberapa tahun lama. Dibuka tes pengawas keuangan haji. Pengawas keuangan haji. Saya ikut tes. Iseng aja kirim berkas, dapat panggilan. Terus ikut tes. Terus. Di hotel apa tuh di Jalan Lakit Hasim itu di Jakarta Pusat. Dong sampai ini kan tesnya apa? Mantan Menteri Keuangan. Mantan Menteri. Wah suang besi gede-gede kamu. Nyong paling cilik. Ikut tes. Tesnya enggak cuma manasik haji. Malah di sebelah saya itu ada, Pak, rukunnya haji ada berapa? Itu lagi tes aku ini. Udah, selesai. Tes tulis selesai. Lulus lagi saya. Disuruh datang lagi. Tinggal tes wawancara. Diajarkan gitu. Hari ini harus sampai Jakarta, habis turun. Tes wawancara.
kereta api Bumiayu habis, Purwokerto habis, Cirebon habis, Tegal habis, travel lagi. Silakan. Tapi saya udah pakai celana tuh. Gimana nih celana? Siapa yang diteleponin terus? Wis pokoknya jadi langsung teka ke hotel. Si penting teka padu setor muka. Pasti terus asli. Cuma mesti Allah lihat orang atas jebol tadi. Orang atas udah di pejabat cepatuan pakai dasi. Orang potongan, orang pantasnya gak usah. Akhirnya dilalap, belas bener orang oli pesawat, orang oli kereta. Dia bisa kira kagak. Paling cepat, saya bisa beri telepon. Sampai tengah di hotel aja Pak. Si penting setor. Berarti itu maknanya apa? Walaupun saya tidak mengatasnamakan NU kan pribadi saya, tapi orang di sana kenal siapa? Ya orang NU. Panitianya salah satunya orang NU yang ngebel saya, yang sekarang jadi jubirnya Wapres. Yang jadi jubirnya Wapres. Itu orang cepet. Tapi saya itu gak potongan jadi PNS. Bakal jadi pegawai itu gak berani. Ya enak kayak gini nih, makan bakso bebas. Beda. Itu yang kedua ya. Jadi kalau yang kedua itu fahas buka anak dunya balagho min su'miya. Karena dunya itu kalau orang yang dawil himam wal istihad, dia akan paham, akan mengerti. Dunya itu hanya bikin perkoso urip, bikin susah urip, bikin kesel urip, bikin susah pikir. Sehingga lewis susah urip, susah pikir, susah hati, otomatis ibadahnya terganggu. Kalaupun tidak terganggu, pasti tidak maksimal. Itu karenanya orang yang dawil himam. Makanya ketika kita lihat, tunjukkan imma kita adalah dawil basair wal fitona, atau tunjukkan yang kedua kita sebagai dawil himam wal ijtihad. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga siapa nih? Nah, terus wal khairi fa kaifa nafsu. Terus mana yang ketiga wa imma anta min ahlil ghaflah. Ini yang ketiga nih yang banyak nih. Yang kedua, yang pertama adalah ada orang ketika berhadapan dengan dunia menunjukkan dirinya sebagai, menunjukkan eksistensinya sebagai dawil basair dan dawil fitona. Yang kedua, dawil himam wal ijtihad. Itu keduanya pasti akan selamat. Yang ketiga ini nih, ada orang yang ketika berhadapan dengan dunia tapi dia lebay. Lalu dia menunjukkan dirinya sebagai ahlul ghaflah, la basirata laka tubsirul haqaiq. Orang yang terhipnotis oleh dunia sehingga dia tidak bisa menilai, melihat hakikat dunia. Sing penting kedelenge ijo royo indah. Nisbatnya orang lihat hutan, wih ijo nere, indah ere. Dia lupa di dalam hutan itu ada serigala, ada ular, ada tikus, ada harimau, ada buaya, ada bekecot, ada yang lain yang siap menghantam dirinya ketika dia masuk. Itu namanya ahlul ghaflah. Dan ini yang terbanyak. Jadi sekarang ini orang menghadapi dunia itu lebay, ambiar. Kenapa? Dia kelebayannya menunjukkan dirinya sebagai ahlul ghaflah. Karena ahlul ghaflah dia tidak bisa mencerna, dia tidak bisa melihat hakikat dunia. Akhirnya terperangkap oleh indahnya dunia. Maksud? Dah. Dunia ini, coba ini. Udah, itu ya. Udah 3 ya. 3 sikap. Berarti yang kebanyakan yang mana? Yang ketiga. Kita ini termasuk ahlul ghaflah. Banyakan orang ini termasuk ahlul ghaflah. Lupa, terhipnotis sehingga tidak bisa mencerna hakikat dunia. Akibat dunia, hisabnya dunia, pertanggungjawabannya dunia, pengaruhnya dunia terhadap ibadah, terhadap hati dan pikir, dan bahkan sampai perilaku.
otomatis ujungnya kepada ibadah. Ini yang jarang diperhatikan oleh banyak orang. Waduh, lagi enak-enaknya jamnya udah habis. Ya, kita lanjutkan besok malam insyaallah. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil